Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risma Zahra Nurajijah dan juga ada teman-teman saya yaitu ada Hilda Febrianti, Wahyu Priyanto, Jainuddin dan Suwarman Kusuma. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai pelaksanaan evaluasi berbasis kinerja pada penataan SDM pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan melakukan evaluasi pada kinerja ASN yang bermuara pada kualitas pelayanan publik. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan. Selain itu, evaluasi merupakan suatu sistem penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas, dan juga program dari suatu organisasi. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan juga kemampuan berinteraksi organisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Tujuan evaluasi kinerja organisasi pemerintah yang pertama yaitu untuk menilai kinerja organisasi pemerintah secara komprehensif yang mencakup dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses meliputi penerapan berbagai aspek pengelolaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai hasil, dan dimensi hasil yang merupakan pencapaian target-target hasil atau outcome organisasi. Yang kedua yaitu untuk memberikan saran perbaikan atau pembaruan berkelanjutan terhadap berbagai aspek kinerja organisasi pemerintah yang masih lemah untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome yang efektif dan efisien. Evaluasi kinerja memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan oleh instansi pemerintah atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja dapat memotivasi para aparatur agar dapat meningkatkan kinerjanya. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Semua komponen tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah telah membuat kebijakan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan. Karena kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia yang memiliki banyak cara dalam pemenuhannya. Indonesia memiliki berbagai macam latar belakang penduduk, terlebih dari segi kesejahteraannya yang berbeda-beda. Tidak sedikit masyarakat kurang mampu yang kurang dapat memperhatikan kesehatannya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Bantuan yang diberikan pemerintah dapat dilihat dari kebijakan kesehatan yang menghasilkan program pro rakyat. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Dengan dibuatnya BPJS Kesehatan, kebijakan tersebut diharapkan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Namun, kebijakan tersebut malah menimbulkan berbagai keluhan, seperti pelayanan administrasi yang berbelit-belit, pihak RSUD melayani masyarakat setengah hati, dan terkesan asal-asalan dalam menangani pasien yang menggunakan BPJS. Dan juga obat-obatan serta surat rujukan dokter spesialis yang dipersulit. Selain itu, seringkali masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan layanan dan pengurangan biaya pada saat berobat. Keluhan tersebut banyak ditampung oleh Ombudsman Republik Indonesia dan masih banyak kasus mengenai kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai buruk. Padahal, pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS telah memberikan jaminan kepada tiap mereka yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS.
untuk mendapatkan pelayanan yang sama baiknya dengan mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Namun, seringkali imbauan pemerintah tersebut diabaikan oleh para abdi kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut, perlu adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara BPJS Kesehatan. Permasalahan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan terjadi bukan hanya dari pihak penyedia jasa kesehatan, melainkan juga dari pihak pengadaannya. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat akan penyelenggaraan kebijakan ini, dan menyelesaikan masalah tanpa timbul masalah baru. BPJS Kesehatan memiliki jangkauan fasilitas kesehatan yang harus diperluas hingga mampu melayani kalangan masyarakat menengah ke bawah dan tidak hanya kalangan masyarakat menengah ke atas, agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata walaupun sedang mengalami keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, BPJS dapat memenuhi asas pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan kualitas pelayanan yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan SDM manusia yang mumpuni harus dengan melewati seleksi yang ketat, agar SDM yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Sekian penjelasan presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.